Episode 39. Pernikahan kontrak Sang CEO. Geram rasanya melihat sikap wanita itu yang bertingkah di luar kendali. Apa maksudnya coba menyiramku dengan setimba air es? Aku berusaha menahan air mataku. Memang dia sudah mempermalukanku, dengan keadaanku yang begini hingga aku basah kuyup dan kedinginan. Tapi apakah dia tidak berpikir, kalau apa yang dia lakukan juga akan membuat dia malu, karena bertingkah seperti penguasa lalim dengan pandangan banyak orang. Apa kesalahanku padanya sehingga dia bersikap seperti itu? Aku bergegas meninggalkan tempatku bekerja, dan mengambil handuk yang disodorkan oleh seorang penjaga kolam yang prihatin dengan keadaanku. Masih dapat aku dengar suara wanita itu berteriak kepadaku, lain kali bukan air es bit tanda pagar tapi sampah. Hahaha. Suaranya penuh amarah dan dendam. Aku benar-benar tidak paham dengan sikapnya. Dendam apa yang dia miliki padaku? Aku tidak merasa memiliki permasalahan apapun dengan siapapun apalagi dengan wanita itu. Kembali aku membasuh diriku, kali ini dengan air hangat. Samar aku teringat akan wanita itu. Dia adalah salah satu wanita yang pernah aku temui di Roma Vatikan. Salah satu wanita yang bersama Konrad, bocah kecil tampan yang menangis di Vatikan. Tapi kenapa dia begitu membenciku, padahal aku tidak mengenalnya. Aku pun tidak menyakiti Konrad. Teringat Konrad aku jadi rindu dan bertanya dalam hati bagaimana keadaannya, apakah dia baik-baik saja, apakah ibunya lebih memperhatikan dia. Aku mengeringkan rambutku yang basah. Saat ini aku bingung, kedua pakaianku basah. Seragam yang harusnya aku kenakan selama bekerja di pool bar. Akhirnya aku beranjak membawa pakaian basahku ke arah laundry room, membasuhnya kemudian mengeringkannya. Biarlah meskipun memakan waktu yang lebih lama. Aku akan kembali sore nanti ke atas pool bar dan semoga wanita itu sudah tidak ada di sana, harapku. Puas aku melihat dia seperti itu, Meredith tertawa kasar dan duduk di bar. Kenapa Anda berbuat seperti itu, Nona? Tanya Maya yang merasa prihatin dengan keadaan sahabatnya. Kenapa? Hahaha. Hahaha. Tentu saja karena dia pantas menerimanya, sahut Meredith kasar. Maya memandang wanita itu tidak mengerti. Di depan sana tampak petugas kebersihan sibuk membersihkan sisa air yang menggenang di lantai. Apakah teman saya pernah melakukan kesalahan pada Anda sebelumnya? Tanya Maya berani. Pernah. Oh, bukan saja pernah tapi dia sudah berbuat kesalahan fatal. Mata Meredith tampak mengobarkan amarah. Kesalahan fatal apa, Nona? Dia sudah berani-berani mencuri milikku yang paling berharga. Maya sontak kaget mendengarnya. Bukan saja Maya tetapi setiap orang yang mendengarnya. Kata mencuri adalah tuduhan kriminal, dan harus dibuktikan kebenarannya bukan saja praduga. Dan herannya kenapa wanita ini bukannya melapor kepada atasan ataupun security tapi langsung berbuat kasar sendiri. Lalu apa yang sudah dicurinya? Apa yang telah hilang, Nona? Milikku yang paling aku sayang. Jawabnya masih dengan penuh misteri, sambil melangkah meninggalkan bar. Ramona menghampiri Maya, apa yang dicuri katanya. Tahu orang gila. Sahut Maya sambil mengangkat bahunya dan berjalan meninggalkan Meredith sendiri. Keesokan harinya, Diana tidak melihat keberadaan Meredith di area pool bar tempatnya bekerja. Dia bernafas lega, setidaknya situasi akan aman. Diana, ada apa kamu kemarin dengan tamu bernama Meredith? Tanya Wilmer, hotel manager yang tiba-tiba datang menghampiri bersama Anthony. Siang Wilmer dan Anthony. Saya juga tidak mengerti kenapa wanita itu begitu kasar kepada saya, Diana menjawab dengan nada sedih. Pertama kali di hidupnya dia dihina begitu rupa. Apa kau pernah bertemu atau melayani dia sebelumnya? Tanya Anthony. Tidak di kapal.
Seingat saya pernah tidak sengaja bertemu dengannya di Vatikan. Jawab Diana. Apa kau pernah menyinggung dia di sana? Wilmer menyambung pertanyaan Anthony. Saya rasa tidak. Jawab Diana tegas. Baiklah kalau begitu. Anthony, sebaiknya kau pindahkan Diana dari bar ini, saran Wilmer kepada Anthony. Wilmer kemudian pergi meninggalkan mereka. Posisi Diana yang merupakan kekasih Andrew sedikit menguntungkan. Terkadang para atasan tidak begitu peduli apakah bawahannya bersalah atau tidak bersalah, karena bagi mereka tamu adalah raja. Komplain dari tamu akan menjadi masalah panjang. Bagaimana kabarmu dengan Mer Andrew? Tanya Anthony tiba-tiba setelah kepergian Wilmer. Baik, baik saja Anthony. Kau masih akan bertemu dengannya setiap homeport kan? Iya. Oke. Sampaikan salamku padanya. Dan yakinkan kalau aku adalah bos yang baik. Kalimat terakhir diucapkan Anthony dengan setengah berbisik. Tentu saja. Diana tersenyum mendengar perkataan Anthony. Meskipun dia tahu Anthony setengah berjasa untuk kedekatannya dengan Andrew, tapi hal pekerjaan sebenarnya bukan hal yang ingin dia campuri. Apalagi posisinya masih saja tetap sebagai bartender. Memang pernah Andrew berbicara sambil bercanda, aku tidak akan merubah posisimu. Terserah apa kata atasanmu mengenai kenaikan pangkatmu. Tapi aku juga tidak ingin kau bekerja di bagian manajemen, karena kau pasti akan memiliki sedikit waktu denganku. Dan Diana tidak pernah mempermasalahkan tentang itu. Mulai hari ini, kamu tidak perlu bekerja di bar. Kamu pindah ke bagian florist shop ya. Florist shop, itu merupakan suatu bagian bar yang menjual berbagai macam kebutuhan tamu, untuk membeli segala sesuatu yang berbau romantis bagi pasangan mereka. Ada bunga, coklat, permen, boneka, campakne dan beberapa bentuk hadiah imut lainnya. Baiklah Anthony. Terima kasih. Aku melangkah pergi dan mulai mengganti pakaianku menuju ke florist shop. Di sana tentu saja aku disibukkan dengan tamu-tamu yang datang hendak memberikan kejutan bagi pasangan mereka. Bunga, coklat, campakne. Segala sesuatu yang bersifat romantis. Kadang sikap mereka yang begitu memanjakan pasangannya membuat diriku rindu kepada Andrew. Hari-hari terasa begitu panjang ketika hati mulai merindu. Detik bunyi jam terdengar seperti panggilan kerinduan hati, untuk segera bertemu denganmu. Keramaian di sekitarku tak dapat menepis rasa sepi di hati karena merindu. Indahnya bulan purnama dan hangatnya cahaya mentari terasa sia-sia tanpa kau di sisiku. Cemburu memandang kebersamaan burung camar yang terbang beriringan. Oh, kekasihku, aku amat merindukanmu. Ketika tamu terakhir pergi, Diana amat terkejut melihat sosok wanita cantik dengan mata yang tajam menatapnya sinis. Meredith menemukanku, bisik Diana dalam hati. Wanita itu masuk dan menebarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Kemudian dia menyerok coklat, dan menimbangnya. Setelah itu tanpa banyak bicara, dia memberikan coklat itu pada Diana dan menyerahkan kartu kreditnya. Diana tersenyum ramah menerima kartu kredit tersebut, memprosesnya dan kemudian menengadahkan kepalanya, hendak menyerahkan kembali kartu kredit dan lembaran yang harus ditandatangani. Tapi wanita itu menghilang. Diana menebar pandangan ke sekeliling dan mulai keluar ruangan mencoba mencari keberadaannya, tapi dia tidak ada. Wanita itu yang kemarin tidak dapat mengontrol diri dan bersikap kasar padanya, hari ini tiba-tiba tersenyum penuh misteri dan menghilang. Episode 40. Yang aku katakan benar. Wanita sial *N itu pasti yang sudah mencurinya. Meredith tampak marah berapi-api di depan pimpinan security dan hotel manajer. Sedangkan Anthony datang dengan tergopoh-gopoh ketika mendapatkan panggilan penting dari Wilmer, hotel manager. Ada apa bos? Tanya Anthony setengah berbisik kepada Wilmer. Panggil kapten kapal ini. Kalau kalian tidak bisa memecat wanita sial *N itu, kapten harus melakukannya. Meredith masih saja marah dan menggebrak meja. Kapten adalah jabatan untuk nahkoda kapal.
Pangkatnya lebih tinggi dari hotel manajer tetapi mengoperasikan beda bagian. Nona tenang dulu. Anda bisa mengatakan pada kami permasalahan Anda, pimpinan security mencoba menenangkan Meredith. Hei, mana bisa tenang. Kartu kredit itu bernilai miliaran dan bisa buat tarik uang tunai. Meredith melotot ke arah security. Maksud Anda kartu kredit Anda hilang di kapal ini? Tanya Anthony. Iyalah. Kalau tidak di sini buat apa aku marah dengan kalian, kalimatnya terdengar sinis menjawab pertanyaan Anthony. Maaf Nona bisa tolong diperjelas, kapan terakhir Anda melakukan transaksi dan di mana? Tanya Anthony dengan lebih halus lagi. Tadi malam di Floris aku membeli coklat dengan kartu kredit dan kemudian hilang. Pasti Diana si pel 4 cur itu yang sudah sengaja mencurinya. Meredith menuduh dengan berapi-api. Kalian harus memecatnya. Meredith berteriak dengan penuh amarah. Sebentar Nona, kita harus klarifikasi semua terlebih dahulu. Security berusaha menenangkan kemudian menelponi anggota lainnya, untuk menjemput dan membawa Diana ke ruangan hotel manajer. Sementara mengherankan bagi Anthony dan Wilmer, karena wanita ini tidak berusaha menghubungi bank dan memblokir kartunya terlebih dahulu. Aku benci wanita itu. Dia sudah banyak mencuri dari aku, Wilmer dan Anthony hanya dapat menghela nafas. Kemudian Anthony membisikkan sesuatu kepada Wilmer, dan kemudian bergegas keluar ruangan. Tak lama Diana datang bersama seorang security. Kamu pel asteris cur. Pencuri. Plak. Plak. Meredith tiba saja menghampiri Diana dan menamparkan pipinya 2 kali. Diana tersungkur sambil meringis kesakitan. Dan memandang Meredith tak mengerti sambil berlinang air mata. Nona tenang duduklah. Wilmer dan pimpinan security yang bernama Adolf memegangi tangan Meredith dan menuntunnya untuk duduk. Anda tidak perlu melakukan kekerasan Nona. Adolf berkata sambil berdiri di depan Meredith, dan menghalangi wanita itu yang tampaknya masih histeris. Minggir kamu. Biar aku hajar wanita si asterisan itu. Pencuri seperti dia harus ditindak kriminal, harus dipecat dan diusir jauh dari negara ini. Blacklist dia. Sabar Nona, permasalahannya masih belum jelas. Apanya yang belum jelas? Kalian kira aku penipu? Meredith berapi-api. Wajah cantiknya berubah mengerikan. Pandangan matanya setajam silet. Adolf masih memegangi tangan Meredith. Sementara Wilmer menghampiri Diana. Kamu tidak apa-apa. Diana menggeleng menjawab pertanyaan Wilmer. Wilmer menyodorkan tisu untuk menyeka air mata Diana. Diana memandang Wilmer meminta penjelasan terhadap tindakan Meredith. Wanita ini mengaku kehilangan kartu kredit dia. Dan menurutnya terakhir dia melakukan transaksi di Floris Sope tempat kamu bekerja tadi malam. Wilmer memandang Diana meminta penjelasan. Memang benar dia meninggalkan kartu kreditnya dan menghilang tiba-tiba sebelum memberikan tanda tangan. Kartu kreditnya sudah aku letakkan kepada resepsionis untuk disimpan di Lost and Found. Bohong. Kalau memang ada di sana, pihak resepsionis pasti sudah menghubungiku semalam. Meredith menunjukkan jarinya ke arah Diana. Aku tidak berbohong. Wilmer cepat telpone resepsionos. Dengan kesal Diana berbicara kepada Wilmer. Baginya Adolf dan Wilmer bertindak terlalu lambat. Belum sempat Wilmer mengangkat teleponnya, Anthony datang dengan manajer front office, Adelia. Kartu Anda memang benar berada di resepsionis. Diana meninggalkannya di sana semalam. Dan staf saya sudah menghubungi Anda semalam juga pagi tadi, tetapi Anda tidak mengangkat teleponnya di kamar, Adelia langsung berkata kepada Meredith, yang seketika membisu kehabisan kata-kata. Otaknya masih berputar dan mencari akal untuk menyakiti Diana. Tentu saja Meredith tidak menerima panggilan semalam. Selain karena dia sengaja meninggalkan kartu kreditnya untuk menjebak Diana, dia tidak pulang ke kamarnya semalam. Dia pasti sudah menguras habis uangnya. Tuduhan Anda berlebihan Nona.
Silahkan Anda cek terlebih dahulu sebelum Anda menyimpulkan, Diana akhirnya membela dirinya. Benar Nona, kami bisa membantu Anda untuk menghubungi pihak bank, agar mengecek transaksi pada kartu Anda dan mengirimkan melalui fax ke sini, Adelia masih dengan sabar menjelaskan. Meredith masih mendengus kesal. Kami rasa permasalahan ini sudah selesai bukan Nona? Wilmer bertanya dengan nada sopan. Meredith hanya diam. Tangannya masih mengepal. Kami akan memberikan Anda voucher untuk makan malam di private dining room, bersama pasangan atau seorang rekan Anda. Wilmer mengambil selembar voucher dari laci, membubuhi tanda tangan dan memberikan pada Meredith. Hei kamu! Kembalikan Andrew padaku. Meredith tiba-tiba marah lagi. Diana terperangah mendengar perkataan wanita itu. Kau Asteris acu, beraninya kau sok manis sok suci di depan Andrew. Bukan saja Diana yang terperangah, semua yang ada di sana, Wilmer, Adolf, Anthony dan Adelia mengernyitkan keningnya. Ternyata ini permasalahan sebenarnya tindakan histeris wanita ini. Kenapa kamu diam? Pergi jauhi dia atau kau akan menerima akibatnya. Meredith mengancam. Aku tidak merebut Andrew dari siapapun. Kata Diana. Kau sudah merebutnya bicah. Berhenti menghina saya Nona. Anda sudah melebihi batas. Memang kamu patut dihina. Karena kamu dia mengabaikan aku. Karena kamu dia tidak pernah menemui aku lagi. Itu harusnya Anda tanyakan pada Andrew bukan kepada saya, Diana membela dirinya. Kalau kamu pergi jauh dari negara ini, dia akan melupakanmu. Kalau dia memang mencintai aku, meskipun aku menghilang dia pasti akan menemukanku. Andrew tidak pernah mencintai siapapun, tawa Meredith terdengar hambar. Selama ini Meredith tahu, kalau Andrew hanya bermain-main dengan wanita. Dan hanya wanita kalangan atas. Tanpa ikatan apalagi cinta. Semua wanita tergila, gila dan bergiliran untuk berusaha, kembali padanya karena uang dan kemampuan bercinta Andrew. Uang bukan masalah bagi Meredith. Tetapi menemukan pria dengan kehebatan, dan kekuatan bercinta seperti Andrew tidaklah mudah. Sedangkan Diana sedikit syok, dengan perkataan Meredith yang mengatakan bahwa Andrew tidak pernah mencintai siapapun. Sedangkan kebersamaan yang mereka lalui itu terasa penuh dengan cinta. Bahkan Andrew berkali-kali mengatakan cinta padanya. Perkataan Meredith membuatnya sedikit bimbang. Diana menoleh kepada Wilmer, menganggukkan kepala dan memilih meninggalkan ruangan itu sambil mengusap pipinya yang masih perih. Dia merasa lelah dan malu harus bertengkar dengan Meredith di hadapan banyak orang. Dalam benaknya banyak hal yang harus ditanyakan pada Andrew. Sementara Meredith masih berteriak dan marah melihat Diana keluar. Dari sorot matanya dapat terlihat amarah, dendam dan kebencian.